Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nahi Permana di channelnya YNP Bud Official. Bud yes, Bud yes, Bud yes. Apa kabar nih teman-teman Lobot Mania Nusantara gitu? Apa kabar? Ini saya kali ini nih mau membahas requestannya Om Sebenarnya Ari Rinaldo. Rinaldo gitu di komenan di video sebelumnya dia komen nih jelasin nih caranya nanganin over birahi gitu. Nah di sini saya ada requestan ya tentu ya saya seneng lah harus buru-buru liris nih videonya seperti itu. Nah kali ini saya menjelaskan seperti itu tapi di sini saya mau menjelaskan pembahasannya awal dulu pembahasan awal karena perlu diketahui ya ini istilahnya gini, kalau Lopet itu mau nggak mau ya tetap kenapa sebirahi ya kenapa ya Lopet itu seperti itu sifatnya itu alamiahnya seperti itu. Jadi mau tidak mau dia tetap aja nggak mau sampai OB nih saya ngawalnya nggak bisa, tetap aja nih burung bakalan OB nih kalau Lopet seperti itu. Nah itu karena kita ngerawatnya ke lapangan bukan untuk ternak gitu, itu bedanya seperti itu. Nah di sini saya mau menjelaskan antara over birahi sama emosi kita harus perlu tahu nih. Kenapa perlu tahu? Biar kita tahu cara menanganinya. Oh ternyata nih burung OB nih, burung Lopet saya OB. Jadi tangannya secara bagaimana caranya menurunkan over birahinya gitu. Oh ternyata burung saya emosinya yang ketinggian gitu. Jadi cara menangannya nggak salah gitu seperti itu, biasa seperti itu. Nah di sini saya menjelaskan kalau misalkan burungnya over birahi, Lopetnya over birahi. Nah cara membedakannya adalah misalkan kalau kayak Om Ari itu, Ari Rinaldo ya, di komenan seperti itu, burung saya ngeceknya pendek, di rumah panjang-panjang. Nah seperti itu kemungkinan ini burung emosinya yang tinggi Om Ari, emosinya yang tinggi. Tapi maaf nih kalau salah, karena saya gak begitu langsung melihat ke rumahnya Om Ari, burungnya seperti apa gitu kondisinya. Kemungkinan dia emosinya yang tinggi gitu. Jadi istilahnya gini, kalau emosinya yang tinggi berarti over birahinya gak perlu diturunin, emosinya yang diturunin. Nah seperti itu penanganannya. Kalau misalkan burungnya OB ya tingkahnya banyak ya burung OB, ada yang dia loncat-loncat kalau dengar suara lain, jadi ada yang nyungsep ke bawah gitu ke lantai. Nah gitu seperti itu tingkahnya gitu. Ada mungkin beberapa tingkah lain juga ada. Nah seperti itu. Nah ada juga nih burung yang benar-benar sensitifan dengan OB-nya gitu, dengar suara burung Lopet yang lain dia OB-nya langsung. Nah ini burung-burung yang seperti ini nih yang bikin ya lumayan pusing ya kepala kita gitu, migrain gitu. Nah cara nanganinnya kalau misalkan mau di rumah atau di lapangan, dia mau diisolasi boleh, atau mau mau dirembunin sekalian juga boleh sama Lopet yang lain biar dia habis birahinya kalau dirembunin. Kalau mau cara nanganin dia isolasi di lapangan atau misalkan di rumah ruangannya dibedain, berarti dia harus tahu istilahnya kita caranya memainkan semprotan nih. Cara semprot nih, tahu nih burung ternyata sensitif nih dengan suara burung, kita isolasi itu di lapangan gitu, mainin semprot gitu, udah turun lagi misalkan over birahinya gitu. Nah tapi kita harus tahu situasi, jangan asalkan semprot, wah nih semprot nih sekarang ternyata sesinya udah mulai gitu. Maksudnya di situ yang kita harus perlu tahu, atur waktu dulu gitu. Ternyata ini sesi naik nih, cara naiknya gimana, apakah mau dia dikasih makan, minum atau gimana dia supaya fokus ke istilahnya gak terlalu tinggi naik birahinya ya, seperti itu kalau cara nanganinnya. Nah kalau untuk burung emosian di gantangan emosian, kita bisa mainin HP nih. Kalau nggak ada temen untuk buat nge-track di bawah, kalau kita mainin HP nih MP3 nih, kasih MP3 itu biasanya trik saya nih. Kalau nggak agak ada temen buat nge-track di bawah, cuma sekali nyengkek doang biar dia emosinya agak turun. Nah seperti itu. Jadi kita perlu tahu nih cara nanganin, apakah ini burung OB emosinya yang tinggi, kita perlu tahu. Jadi tahu ini kasusnya, gitu seperti itu.
tahu oh ternyata OB, berarti kita harus nurunin over birahinya gitu. Oh ternyata emosi gitu, berarti jangan diturunin di over birahinya, tapi emosinya yang diturunin. Nah seperti itu maksudnya gitu, saya jelasin di sini. Kenapa? Jangan salah istilahnya gitu, jangan salah. Terkadang saya juga terkadang begitu di burung over birahi apa emosi nih. Kalau memang emosinya tinggi, kita turunin aja emosinya, birahinya stabil. Kalau misalkan gini, misalkan kebalikannya, emosinya yang tinggi, over birahinya yang standar gitu, yang biasa stabil. Kita fokus, oh ini OB nih, turunin aja over birahi, malah ini burung nggak bakalan nyekek di gantangan seperti itu. Malah semakin apa? Karena apa? Istilahnya burung kalau mau ngekek di sana, jadi istilahnya jangan terlalu turun birahinya, jangan terlalu naik juga birahinya, seperti itu. Jadi misteri lopet itu memang bener-bener banyak gitu, bikin kita migrain, bikin kita pusing gitu. Jadi istilahnya kita harus menikmati hobi kita, jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik itu apa? Ini kita punya hobi nih, jangan menjadikan hobi ini jadi beban, jadi nambahin beban. Kita kan punya hobi jadi pengen enjoy, pengen santai, buang-buang waktu, atau misalkan buang waktu main lovebird gitu ya, main burung gitu. Jangan berubah fungsi, intinya jangan berubah fungsi. Kalau kita punya hobi itu malah jadi semakin migrain, beli obat ke warung, beli obat sakit kepala warung, jangan seperti itulah. Kita nikmatin aja gitu. Nah, ilmu yang paling penting di sini bukanlah apa yang mudah ditiru, bukanlah ilmu atau tips dari segala apapun yang paling apa, semua ilmu bisa dikatakan bisa mudah ditiru gitu kan, mudah ditiru. Yang paling susah ditiru adalah sabarnya, intinya. Itu ilmu yang paling susah adalah menirukan sabarnya seperti apa, seperti itu. Nah begitulah ya tip dari saya, sedikit tapi mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Ini tips dari saya, sedikit tapi mudah dipahami. Dan jangan lupa subscribe channelnya JNT Bird Official. Yes!